Sampurasun. Sampurasun. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Iya Pak, siap. Panji manusia ular. Tapi kan Panji itu favoritnya ular kobra, tapi kalau dari wajahnya dia bukan ular kobra. Jadi apa tuh? Ular koros. Ya kita nih kedatangan pagi hari ini. Panji itu dulu kenal sama saya masih kecil. Umur SD. berapa, Ji, waktu itu? Saya ingat Panji mah SD Pak, Kelas berapa? Kelas 5 ya? Si A waktu itu belum sekolah ya? Dulu teh waktu ketemu AA teh, waktu Panji suka show di STS, yang mandi bulat teh. Teman ke box. AA teh belum sekolah. Dia belum sekolah. Iya, masih kubang nanti di bapangku di Ya kan Panji waktu itu bawa ke rumah saya. Waktu itu saya wakil bupati kan. Bawa ular kan? Ular. Bawa ular anu berangnya. Ular sama kobra. Orang kobra jeung kobra kan. Gitu. Iya Pak, betul. Si A waktu itu pengen ular. Tapi begitu lihat ular kebang gini sih. Tapi sekarang laksana sih Pak, maksudnya kan ternyata kan berkembang Pak seiring berjalannya waktu. Yang dulu Panji juga taunya cuma ular liar. Ternyata di satu komunitas ular tuh banyak digunakan untuk dijadikan dimanfaatkan oleh manusia Pak. Misal untuk diternak dan dijadikan hewan peliharaan. Jadi ada yang memang diternakan gak berbisa dan gak bahaya Pak. Iya, yang harus dikembangin di sawah itu sekarang sebenarnya ular tidak berbisa. Dulu disebutnya warai sawah, kemudian warai linghas. Kalau di saya di Subang, ini saya lagi di Subang, di sawah itu disebutnya warai linghas. Jadi dia masuk ke lubang makan tikus. Nah sekarang warai linghas itu nggak ada karena waktu itu sering diburu, diambil kulitnya, sehingga ya tikus nggak ada lagi predatornya. Akhirnya nggak seimbang. Nggak seimbang. Petani juga rugi ya Pak. Kayak petani rugi dan pakai obat lebih berbahaya. Jadi saya dulu Panji pernah dititipin ular oleh AA dulu. Yang gede ya Pak. Yang gede ular sanca. Akhirnya tahun 2000 berapa itu ya? 2008 itu mati karena emang tua Pak. Oh, karena faktor usia ya? Ya, karena kan waktu Bapak Ah, kasih ke Panji udah ular gede. itu umurnya berapa? Waktu Bapak kasih ke Panji kan sekitar 8 meter. Ah, Ini sekitar 25 sampai 30 tahunan. oh 30 tahun. Jadi udah memang udah Jadi kalau 30 tahun nggak bisa megar lagi. udah batas maksimal umur sih Pak. Oh, udah 30 ya. Jadi ular itu umurnya 30 tahun. Rata-rata sih segitu. Makanya jangan jadi manusia ular, pendek umurnya. 30 tahun. Amit. Manusia ular pendek umurnya. Aduh. Gitu. Iya, kadang Pak juga suka miris Pak. Maksudnya teh di satu sisi ular itu punya peran baik buat pertanian, buat lingkungan, buat alam. Tapi di sisi lain kadang masih banyak orang yang menganggap ular itu seluruhnya berbisa. Oh, iya. Padahal di satu sisi hanya 20% dari misalkan 100 ular yang mungkin ada, itu 20% yang berbisa Pak. Sisanya itu ular yang memang tidak berbisa dan bermanfaat sekali Yang buat berbisa juga nggak apa-apa, orang dia kan harus pada habitatnya. Betul, kayak gitu. Kan yang jadi masalah tentang ular itu adalah kita masuk ke habitatnya ular, Yang salah itu Pak. ya kan? Bukan ular datang ke rumah kita. Emang rumah ular dibikin rumah oleh kita. Itu kayak gitu Pak. Kayak kadang ya Pak Haji kan maksudnya teh peduli ya sama hewan ini ya, bukan cuma ular sih, semua hewan. Sekarang tuh untungnya teh alhamdulillah komunitas pecinta ular udah banyak Pak, di mana-mana ada. Tapi tetap masih kita harus berjuang untuk edukasi masyarakat bahwa bukan mereka harus jadi pawang ular kayak Pak Haji, enggak juga Pak. Bukan juga kita lebay over protektif ke orang-orang yang tidak sehat, enggak juga. Minimal coba lah lestariin juga gitu, ada juga di situ. Iya, yang paling utama adalah ini saya ngomongin, kalau saya kan ngomongin serius. Pendidikan ya, jadi semua orang kan selalu terpaku bahwa yang membuat hidup itu adalah sekolah, ada ijazah. Nah, kegemaran itu dianggap tidak melahirkan profesi. Nah, ternyata Panji itu sejak kecil secara otodidak memang sahabatnya ular dan sampai sekarang hidup dari dunia ular dan luar biasa ya, bisa menghidupi satu istrinya. Istrinya satu kan? Baru satu Pak. Hah? Iya Pak, satu. Orang bisa penyandung ntar. Lu Pak. Hah? Lu Pak. Orang istrinya banyak. Banyak. Dia kan tidak setia Pak kesana sini. Satu ular berapa istri? Kalau rentang waktu dia bisa kawin lah ya Pak, kita hitungnya kawin. Berarti kan kawin itu nggak harus dengan satu betina. Jadi satu ular berapa istri? 17
18 sampai 20 sih Pak. 20 istri. Ya itu ular kan? Ular Pak. Paling jenak jadi orang, enak jadi jelema. Jelema we, Ah, Pak. yang geus Masih hiji we. Sebenarnya teman Panji posisinya beliau bukan hanya sosok orang yang memang memotivator saya buat jadi orang sukses dan berkembang untuk merubah posisi hidup. Karena dari kecil jujur Deddy Mulyadi itu orang yang tahu banget sejarah Panji gitu. Kalau misalkan Panji suka bilang Panji itu dari kecil mainin ular, ya beliau nih orang yang bisa jadi saksinya gitu. Ya tahu. Iya Pak ya. Jadi di kita ini kan punya kebiasaan kalau sesuatu yang dianggap unik tuh jarang mendapat perhatian. Kalau saya sih dulu, ini anak ini ular kok aneh aja gitu. Pernah ke rumah lah, pernah dibekelin perasaan dan sudah lupa berapa. Tapi dia sampai sekarang belum bayar ke saya. Jadi gini, ini kan cerita nih saya, ini kan area, kalau saya kan hidupnya selalu pada sebuah areal yang luas, nggak bisa hidup. Dan di area luas itu, kalau saya selalu berderet tanaman. Jadi ada ceritanya, banyak boleh sini deh. Boleh. Ini ada urusannya dengan ular. Nah, ini rumah kelahiran saya. Bapak lahir di sini Pak. Ini asli, lahir di sini. Nah ini tanah yang ini. Ya ini. Ini dulu tanah tetangga. Nah, namanya di sini Mangkuslan dan Biknik, Ya, kan? pemiliknya, Pak. Ya, pemiliknya. Biknik ini anaknya Kitohir. Yang rumahnya sebelah ini. Sebelah kanan. Kitohir ini adalah pawang ular di sini. Oh. Jadi di sini dulu ada dua. Satu ada Kitohir pawang ular. Jadi kalau orang dipatuk ular itu disembuhinnya oleh Kitohir. Gitu kan biasanya dulu mah suka disedot gini. Yang kedua ada Mbah Uhar. Mbah Uhar itu ahli atraksi ular. Beda. Beda. Nah Beda. kemudian Mbah Uhar itu meninggal. Itu karena masukin ular tambang ke hidung dan nggak keluar lagi. Eksiden lah itu Pak. Eksiden. Jadi sejarah ular ini. Di sini ini ular. Ini satu areal sampai ujung situ sampai depan ini tanahnya Kitohir. Dukunnya ular, pawang ular. Legenda lah di sini Maya. Legenda di sini Kitohir. Iya. Jadi saya kebunnya sekarang juga jadi kebun punya saya, dijual ke saya. Nah, itu juga dulu tempat saya nyabit rumput dan di situ banyak ularnya. Sampai saat ini Pak. Mungkin masih ada. Tapi kalau dulu sih ular hitam tuh banyak di tempat itu. Tapi kalau kesini nih Pak, ini kan aman, hijau dan mengenang almarhum yang memang pemilik sebelumnya juga orang yang suka sama ular. Iya. Pernah nggak Bapak ada pengalaman kemasukan ular gitu Pak masuk ke sini? Enggak pernah kalau di sini. Kalau di sini enggak pernah. Tapi kalau di tempat lain, di tempat saya ke di Wanayasa itu saya sering lihat. Ada aja ya Pak. Sering lihat. Pertama ular belang. Pak. Nah, Mungkin ya bagi beberapa tokoh ya Pak, ular tuh nggak ada gunanya. Coba Pak Haji pengen tahu kenapa sih Pak Deddy gitu loh, maksudnya peduli lah untuk kelestariannya. nggak sebuah- bisa. Setiap apa yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Saya pikir ular pasti ada manfaatnya. Mau ular jenis apapun itu kan ekosistem yang harus berputar. Ketika salah satu hilang maka ada siklus yang putus. Ada mata rantai dan hidup ini adalah mata rantai. Jadi harus dijaga. Ya, walaupun itu apapun kayak itu. harimau makan kambing hutan bukan kekejaman. Itu adalah mata rantai. Memang harimau harus makan kambing. Kalau kambing atau babi hutan tidak dimakan, dia berjumlah banyak, mereka kelaparan kehabisan makan. Jadi ada siklus. Tapi kan harimau makannya dijatah. Benar Pak. Kalau satu rame-rame ya sudah sekian hari mungkin ya. Kalau kita kambing sehari bisa 1000 ekor itu dimakan sama kita. Bisa 1.000.000 ekor. Padahal harimau lebih irit Pak dari kita. Iya, lebih teratur. Jadi kalau ngomong yang tetap dia hidup sesuai dengan sunatullahnya itu adalah hewan. Berarti benar-benar hewan itu sebetulnya ya. Taat sama Allah hewan. Benar banget. Terus juga orang coba ya. Iya, dia sesuai siklusnya. Seru banget teman-teman kan. Kita masih banyak harus bertanya ke Bapak nih terkait masalah-masalah atau hal-hal terkait lingkungan. Karena jujur beliau benar-benar orang yang tahu banget soal banyak hal terkait masalah lingkungan dan lihat rumahnya pun hijau. Rumah Panji mantep. Soalnya Rumah Panji kotak. Kalau yang di Cijunti rumahnya kotak. hidung ya unggul Pak. Hidung. Belum ada pohon. Redang ya Pak.
Pak, ini kalau misalkan orang penasaran loh Pak, jujur, ini Pak Haji beruntung. Ini izin sanes bedegong gitu ke Bapak. Tapi dah kumaha deui nya, da abi mah YouTuber gitu Pak. Pengen nge-review, lah Bapak gaduh channel sanes Pak. Oh iya channel. Atuh bilang channelnya apa Pak? Kang Deddy Mulyadi channel. Tuh, Kang Deddy Mulyadi channel. Jadi teman-teman tinggal ya subscribe di sini. Di situ. Pak Haji mah udah subscribe, cuma yang punya channelnya belum bersubscribe channel sendiri. Saya mah dateng arti. Yang saya tahu itu setiap hari beraktivitas alami lah ya. Iya, Jadi iya, orang iya. kan suka lihat saya ABCD. Nggak ada rencana-rencana saya mah. Setiap hari sebenarnya pergi. Ada orang kemarin, kok orang mikul di sungai ya saya berhenti. Kayak aki-aki nanggungnya eureun. Tapi kalau ada yang cantik, saya nggak pernah berhenti. Saya lewat paling klakson aja yang bunyi. Gitu ya Pak. Nah teman-teman, tuh channelnya Bapak udah tahu ya, udah kita kasih tahu. Dan kegiatan Bapak banyak dalam artian lebih ke sosial ya, memerhatikan langsung dan itu nggak diada-ada gitu loh. Emang on the spot sih yang Panji lihat. Sebelum itu Bapak tuh aktifnya di Instagram, nggak pernah. Nanti nanya, Panji manggil orang eta direncanakan teu? Enggak lah Pak, ya nyari. Asli ya? Asli. Bukan orang dulu pas ditembak, bukan? Nah, Asli ya? asli kalau itu. Jadi kenapa harus asli? Karena yang pertama kita pasti nemu ular Pak. Ketika kita tahu di mana zona ular itu ada. Terus ketika memang kita nggak tahu susahnya nyari nanya. Tapi ketika kita tahu, oh solokannya ya orangnya kalian petunjukin misalkan dia di ketinggian berapa itu bisa kita ukur. Terus Laporan warga. laporan warga. Ya memang kelihatannya seperti mudah ketika memang kita udah tonton, tapi ketika proses sama kok Iya, tapi kan kalau memang kita melakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita ceritakan, kita kan berbohong. Berbohong nggak boleh Pak. Dan tidak memberikan edukasi pada penonton kita. Jangan. Dan ingat satu loh, sahabat-sahabat kita itu kalau sudah tahu suatu saat bahwa kita melakukan kebohongan, dia akan percaya seumur hidup. Nah itu. Dan kita jatuh. Amit-amit ya Pak Ya kan? Panji mah nembak orai asli. Nembak buaya asli. Nanti sebentar lagi buaya ini saya tangkap juga. Nah, Kayak darah. Pak, ini rumah Pak, gitu kan. Orang taunya Pak Deddy, tokoh Sunda, Bapak Jawa Barat, seniman, budayawan, ya kan, yang emang maksudnya peduli sama masyarakatnya, sama warganya juga, dan sampai sekarang sih pedulinya mah. Nah, maksudnya teh orang nggak tahu Pak rumah Bapak teh di mana, dan ini sekarang kita di ya ada rumahnya Bapak. rumah saya ada di Purwakarta, rumah saya dan keluarga. Kalau ini Pak, Ini mah rumah peninggalan orang tua, oh berarti ini bukan rumah utama. rumah kelahiran. Oh, Kelahiran saya di sini. Lebih Kebetulan beruntung saya ya. lagi seneng nanam bunga di sini kan sekarang kegiatannya virtual, kegiatan DPR. Jadi saya manfaatkan waktu untuk keliling kan Pak. So, pagi sore keliling dulu. Setelah itu nanam bunga, nanam apa gitu. makanya Pak Haji mau nanya konsep Pak, gitu kan. Dulu tuh ke rumah yang di mana ya, saya sempat lewat doang, nggak pernah mampir. Konsepnya beda lagi gitu loh Pak. Iya, Tapi sesuai masih- kontur wilayahnya. Boleh keliling ya Pak? Boleh, ayo. Mumpang-mumpang, hayu buru orang keliling ke rumahnya Bapak Deddy. Kapan lagi teman-teman? Ini ada lukisan-lukisan karya seni bagus-bagus Pak. Terus berarti ini tuh sebenarnya konsep Sunda emang Sunda itu kan nilai-nilai yang terbuka. Oh, oke. Sunda itu terbuka loh. Jadi Sunda memang itu rumahnya nilai yang terbuka Saya kan keluar tanpa pagar. jadi adem dan yang sehat akhirnya ya Pak. Iya, terus kemudian tetangga boleh berinteraksi, orang datang boleh. Ini hampir kalau hari Minggu hampir 1.000 orang datang ke sini. Ya hanya lihat keliling, persilahkan aja orang ini. Jadi Sunda itu rumahnya terbuka gitu loh. Terbuka, kan Sunda tanpa pagar. Di sini membuktikan bahwa orang Sunda itu ya Terbuka, nggak sombong ya Pak. terbuka pada gagasan, Bener, terbuka bener. pada perubahan. Karakter itu ya. Karakternya terbuka, makanya orang Sunda tuh cepat beradaptasi. Abang lah mencet bahasa saya nama ya Pak. Ya, burungnya lagi pada dijemur. Saya punya 15 burung di sini. Murai. Oh ini Bang Koksai. Saya Itu murai teman-teman. Wah kita ini koleksi burung ocehannya. Ada di Mulyadi. Ternyata suka hewan juga ya, walaupun burung ocehan juga punya Pak. Ada di bawah. Apa ondang ya Pak ya? Gitu teman-teman banyak. Pak suka digantangin nggak Pak? Dikontesin apa Nggak. memang buat Karena rumah saya aja? hanya untuk
di sini aja. Biar hangat ada suara burung. Ya, ada hangat ya, Pak, suaranya ya. aja, nggak untuk lomba. Saya punya domba Garut ada sekitar 30 ekor. Oh, banyaknya. Yang itu jagoan berkelahi, tapi sama saya nggak pernah disuruh kasihan. Iya sih, Pak. Suruh dikasih makan aja. Berarti ada 30 ekor semua. Ada. Pri tahu nggak Pri? Panji kiranya tadi yang bunyi kelentang-kelentung itu kaset. Iya. Oh, asli asli. Ah, aman. Ini Mang Sayat, ini penambah gambar terbaik. Panji kayaknya kira kaset. Ada. Ternyata bener-bener. Kan ada kehidupan seniman kan sekarang susah dapat panggungan, Betul. ya kan karena COVID. Ya, udahlah Mang Sayat di sini seminggu 3 kali. Tapi kan adem ya Pak ya. Iya. suasananya. Dan orang Bali kan Bali gampang digunakan untuk pengantar di hotel-hotel, di rumah makan, di restoran-restoran. Kita kan hanya dengar ketika ada pagelaran wayang aja. Saya justru terbalik, ini harus didengarkan suaranya. Adem ya. Jadi rumah terbuka nih teman-teman. Rumahnya udah terbuka, enak banget rumah Bapak nih. Hanya pohon, adem, angin masuk dari mana-mana, sehat. Tambah suara musik, gampang ya Pak. Gampang, ini namanya gampang. Dengerin Tanpa aja. AC. Jadi tunduk. Pantas Bapak betah di dia. Pak, ngomongin Purwakarta Pak. Nah, Panji selalu bangga Pak. Ketika Panji di Jakarta atau dimanapun, mereka tanya, Panji orang mana? Saya nggak pernah bilang orang Bandung. Saya orang Purwakarta. Karena beda Pak, Bandung di Purwakarta beda. beda dong. Kunaon gitu loh Pak. Saya punya kebanggaan sendiri karena saya tuh punya kebanggaan sama daerah tuh karena daerah saya punya kekhasan. Purwakarta tuh beda sama daerah lain. Kalau dibilang subscriber saya ini teman-teman, wah Panji promosi daerah, bodo amat daerah gua bukan daerah lu. Ya tapi harus tahu dulu bener Purwakarta tuh, kalian harus tahu Purwakarta punya air mancur terbesar se Asia Tenggara. Iya. Dan siapa? Oh. Ya jadi gini, satu hal aja dalam hidup, sesuatu yang mengalir dari hati itu kan abadi. Gitu Pak. Mau karya seni, ya kan, lukisan, musik, apapun ya, kalau lahir dari hati itu akan abadi. Nah, Purwakarta itu dulu ketika saya jadi bupati itu adalah curahan seluruh isi hati saya. Isi hati saya bagaimana menata lingkungan, bagaimana menata masyarakat, bagaimana menata rumah, bagaimana gedung kantor dibuat, bagaimana taman-taman dibuat, bagaimana patung-patung dihadirkan. Itu kan sebenarnya pencurahkan isi hati. Sehingga pemimpin itu melukis, mewarnai. Apa diapresiasikan langsung jadi. Langsung jadi. Dan ya kalau hater kan biasa Ji ya. Biasa itu kita ada hater. Kalau nggak ada haternya gimana hidup? Kan harus Tapi ada hater. jujur Pak, kalau kebanggaan Panji sendiri dengan adanya ornamen hiasannya, kalau saya bilang patung, warna apapun itu, jadi melihat Purwakarta sekarang itu bersih Pak. Kayak gini. Kan indah. Dan itu yang ngasih contoh itu siapa coba dulu? Soekarno. Iya betul Pak. Soekarno itu coba lihat di Istana Bogor. Itu kan bagaimana patung dihadirkan, bagaimana lukisan dihadirkan. Sampai sekarang loh. Ya kan kita biasanya di kantor pemerintah kaku. Dan di Bogor kan patungnya lebih ada yang patung seksi, kan? Enggak ada. Tapi nggak diprotes ya. Iya, kan diprotes. Nah, kita ini kan pikiran kita ini terlalu dijejali oleh aspek normatif yang melahirkan kekakuan. Kekakuan melahirkan kejenuhan. Akhirnya masyarakat tidak mengapresiasi. Sebuah karya itu kan satu aja, diapresiasi enggak oleh masyarakat. Panji disukai enggak? Lu sukai 7 juta lebih. Amin Pak. Subscribernya kan? Iya Pak. Ya, artinya disukai. Acara Panji itu disukai. Dulu mana ada orang dengar cerita ular? Kan yang ada itu hanya perubahan aja, catchingnya yang dirubah. Itu aja kan. Cerita ular diceritakan oleh anak ganteng kayak Panji, seneng orang. Gitu. Kalau dulu ular kita gitu. Iya, Pak Uhar iya, gitu. era- Sekarang Panji. Tuanya, regenerasi ya Pak ya. Nah itu teman-teman, jadi satu hal yang kalian harus tahu tentang Pak Deddy adalah sosok yang bukan hanya menjadi seorang budayawan dan tokoh di daerah Jawa Barat. Bagi saya ya, yang orang Purwakarta putar daerah sana, saya bangga. Dalam artian ketika memang melihat sosok Pak Deddy itu ya, satu saya melihat sosok orang tua favorit saya. Jujur waktu kecil, waktu saya memang gak dipeduliin sama siapa-siapa, yang saya sering ceritain ke teman-teman juga, beliau adalah seorang seorang pejabat yang
mau gitu loh memperhatikan orang kecil kayak saya di masa itu. Ya memang kecil dia waktu itu emang budak. Iya kecil kan. Ya kecil. Iya diundang gitu ke rumah wakil bupati siapa yang nggak balap gitu. Dan itu mungkin di tempat lain mungkin ya. Bawa orai lagi. Ya Pak, nggak dilakuin, diberi duit nih. Iya, kemudian akhirnya ngambil orai yang itu ya, yang orai bukan yang orai yang welang itu dari Cikao kan? Cikao iya, yang welang. Dari Sungai Cikao. Sekarang Sungai Cikao-nya sudah jadi pusat wisata. Oh iya Pak. Iya, itu kan Cikao Park itu. Akhirnya teh sebenarnya teh bingung mau ke Purwakarta, katanya tempat wisata Ibu karena udah banyak yang mulai dibuka. Makanya nanti sama Ate mau minta diantar. Ya nanti diantar aja mau. Tadi pengen jalan-jalan, mau memperlihatkan Kabupaten Purwakarta itu bukan hanya kotanya yang indah dan tertata, wisata alam untuk petualangan juga banyak. Iya. Keren. Dan ular yang gede-gede itu ular kobra yang di Gunung Cantayan kan? Bukan Pak, yang dari Gurudug. Cantayan Pak Haji belum samperin. Jauh Belum? Pak. Yang gunung Cantayan di atas kan kobranya gede-gede. Ya, tapi terlalu ekstrim harus pakai tali Pak. Oh, Jadi itu kan kemarin- gede-gede itu di situ. Gunung Cantayan. Jadi sekarang yang banyak kobra di Gurudug. Gurudug Pak. Kalau Gurudug sampai ke yang tembus ke Walesa, Wanawali, itu banyak sekali karena pertama adalah bukit yang nggak terlalu tinggi. Orek koros yang sancar orek masih banyak Pak. Terus warga sana emang takut. Nah, Dan harus takut. iya. Di Gurudug daerah Wanawali itu babi hutannya masih banyak. Betul Pak. Keraknya masih banyak. Ada, masih. Ularnya berarti masih banyak. Iya. Nah harus dijaga karena kalau nanti orang nggak ada lagi ularnya, nggak ada lagi babi hutannya, nggak ada lagi keraknya, Rusak. habis pokoknya ditebangin. Rusak betul Pak. Makanya sampai sekarang saya bertahan tidak boleh ada penambangan di situ. Tapi benar nih. Buat apa sih penambangan teh? Nah, pokoknya saya selama memimpin dulu perang terhadap penambangan. Keren. Gitu kan kalau habis ditambang pohonnya habis, ularnya kabur, babi hutannya nggak ada tempatnya. Emang manusia hanya cukup ada manusia saja. Manusia tanpa nggak bisa hidup tanpa habitat lingkungan yang memadai. Ya. Betul nggak Ji? Betul. Semoga pola pikirnya Talamun ieu orai naon teh ieu? muncul Pak, ieu orang lauk. Lalu, lamun dinu orai naon nu kieu? Hah? Orai tambang. Anu orai Sundama, orai kisi. Kalau tahu ular tambang cari aja ya ular tambang di Google dan itu mukanya emang mirip Alpri sih, kita monyong. Iya. Ya pokoknya kalian yang menekuni apapun hari ini, jangan ragu tekuni aja. Sekolah itu hanya bagian terkecil dari sistem berpikir kita. Tapi bagian terbesar, sekolah itu bukan hanya sekolah formal. Bagian terbesar dari hidup kita adalah sekolah itu perjalanan hidup kita. Panji sekolah dari ular. Bayangin, kalau belajar ilmu biologi, gurunya harus ada nggak kira-kira? Dia berguru dari alam. Berhasil. Dan pengalaman sih Pak, betul. Hanya IPS, SMA kan, di Bogor Sari Pak. Dari SMA kuliah bercoba broadcast Pak, nggak nyambung. Tapi sebenarnya kan kalau dia nekunin biologi lebih keren juga. Nanti bisa tampil kayak profesor-profesor di negara-negara maju kan, menjelaskan sesuatu secara detail berdasarkan analisis ilmiahnya, analisis biologinya. Nanti Panji harus belajar ilmu biologinya tentang ular dan anatominya sehingga bisa menjelaskan ilmiahnya juga. Dan masih bisa kan Pak yang nulis penelitian? Bisa, udah kan keren. Kan di kita ini kadang-kadang sangat dihormati itu. Iya, Pak, betul. Jadi bukan hanya tradisi bakat, tetapi memang akademisnya. Betul sih, sekarang akademis memang penting dilihat. Jadi ketika lo emang punya skill, gak punya akademis juga gak dihargain ya Pak. Iya. Enggak, akademisnya itu bukan gelarnya. Oh bukan Pak. Bukan, Oh, akademis hasil itu penelitian. adalah pemahaman penelitian tentang ularnya itu. Kalau di ini Tiji yang di Kertamukti itu suka ke Panji juga, pernah ketemu nggak? Kan ada anak yang suka bawa patuk, bawa ular kobra. Oh itu ngeri Pak. Hah? Ngeri. Jadi gini, Itu gimana itu? jadi mereka itu itu dipatuk loh ininya. iya, jadi mereka itu bukan tawar. Basically-nya adalah hobis yang memang dia diajak oleh beberapa komunitas Purwakarta untuk suka ular. Nah, baru beberapa bulan main, saya kenal orang itu dan memang orang Citenjo kan Pak. Basicnya tuh bukan orang ular Pak. Jadi basicnya tuh mereka adalah odong-odong, tukang odong-odong. Lihat temennya main ular, beli kobra, beli king kobra. Biasanya mereka kalau main tuh dipotong gigi buat atraksi. Jadi biar safety nggak bahaya. Tiba-tiba di satu sisi mulai mungkin orang banyak tahu tentang safety itu. Mainlah yang orian, yang nggak pakai dipotong giginya Pak. Mainlah di rumahnya, latihan atau mungkin apa. Pertama digigit kobra Pak, kakinya sembuh, nggak kapok, digigitin kobra, koma Pak, koma dan itu nyaris meninggal sebenarnya. Cuma ada banyak teman-teman reptiler yang peduli. Ya konsultasi juga sama dokter dalam artian kita sharing
dengan cara pengobatan yang emang saat ini banyak dilakukan teman-teman juga, sampai akhirnya bisa selamat walaupun antibisanya belum ada. Tapi kan tetap dia cacat Pak. Ketika digigit nekrosis parah sampai segitu banyak ya kan, sama aja kayak Apri. Oh. Apri ini juga sama. Tapi pernah digigit apa? Kobra ini Pak, Waktu? di Sukabumi. Kapan? Berapa tahun? Tapi umur 2017. Oh, jadi kurus dia digigit kobra itu disedot. Kayak kurusnya Bapak memang waktu Oh, bakatnya. Iya nama bener kobra Pak. Nah jadi dalam artian tuh intinya menghandle ular berbisa itu bukan sesuatu hal yang tabu dan harus dilakukan oleh banyak orang Pak. Dan itu direkomendasikan oleh pawang atau reptiler sekalipun. Nah teman-teman yang kemarin itu teman-teman saya juga dan sering kita dalam artian kita ingetin bahwa udahlah ketika memang itu akan membahayakan dan hasil dari namanya juga nggak gede, nggak sesuai dengan biaya pengobatan, stop aja gitu. Tapi yang paling sayangin teh, dia atraksi nggak sesuai dengan pendapatannya itu aja Pak. Ya resikonya. Iya, dia tuh mainnya di hajatan panggung, di odong-odong. Dia main king cobra yang ketika dia gigit, biaya rumah sakitnya itu lebih dari 20 juta. Oh iya. Dan mereka itu kondisi ekonominya, Bapak tahu sendiri Dia Pak. tahu saya. Iya kan? Dikira oleh saya itu bakat alami sehingga dia kebal. Ya Pak. Ya, sekarang gini, kalau bakat alami, Bapak tahu Pak dari kecil. Gak mungkin lah Panji nggak pernah gigit ular Pak. Tapi alhamdulillah gitu loh, saya nggak pernah sampai. Nah, Panji pernah digigit ular apa aja? Macem Pak, kobra, king cobra. Kobra pernah? Pernah. Tapi dalam artian Panji juga nggak ngeklaim diri Panji kebal. Nggak mau karena itu adigung lah Pak, sombong paling. Takut katanya Panji mah nganut karena kurang teh orang mana gitu, orang Sunda Pak. Ketika adigung apes pamat taeta karena makanya ya anggap aja ketika Panji kena gigit accident nggak apa-apa, itu beruntungan gitu kan. Yang kobra mana pernah digigit? Ya ada bekas, gini-gini doang Pak di Bali ini. Ini kobra. Nah waktu zaman kemarin Garagate orang digigit belah mana Pri? Garagatenya. Geraga. Nah, tak iya Pak. Geraga gigit juga. Gigit subuh-subuh. Jadi niatnya gini. Dream Team itu lagi di rumah Pak. Lagi pada main karena kan emang YouTuber animal itu sekarang ada kayak wadahnya. Lagi pada ngumpul di rumah Panji. Mau ngisengin mereka pakai garaga. Mau jahil subuh-subuh tidak belum pada bangun Pak. Udah dasar angin nyata udah mau jahil gitu ya teman-teman ya. Pas diambil dari kandang balik Pak si garaga wah gigit. Kaget. Jadi emang agak penting gitu, maksudnya kayak gitu contohnya Pak. Jadi ketika memang gak ada kepentingan apapun dari tujuan buat gaya-gayaan atau pasti cilaka. Oh ya nggak boleh. Jadi intinya adalah hidup itu tidak boleh bergeser dari hati. Nah itu betul. Jadi nggak boleh bergeser dari hati. Ketika dari hatinya sudah bergeser, maka keluar dari orbit. Kalau keluar dari orbit, kiamat. Cilaka Pak. Kiamat kecil. Jadi ya. Nah, tapi bukan berarti Panji nggak pernah sampai kenapa-napa. Ada juga Pak. Nah ini pernah kejadian terparah itu di sini Pak. Itu digigit? Digigit king cobra juga Pak. Oh lah, di mana? Atau itu? Nah waktu kecil yang Panji masih suka atraksi yang Bapak Maula pernah ke Panji di Bingkisan itu kan kita muter Pak ke Cianjur kemana gitu. Nah, di satu tempat waktu kita show di Cileunyi digegal king cobra tuh. Jadi sampai mungkin banyak banget bisa yang masuk atau mungkin lagi apes nggak tahu kenapa bengkak, kemudian sampai kelupas si dagingnya pluk nekrosis. Itu diobatinnya gimana? Dikompres pakai air panas doang Pak. Bayangin aja. Nggak Memang pakai. Tuhan ngasih dia lebih, ya kan? Ngasih dia lebih. Lebihnya adalah ular tidak begitu mematikan dia, tetapi tetap aja rasa sakit ada. Ada Pak, bengkak Ya, ada. bengkak ada. Setiap manusia ada sisi lebihnya, dan kita jangan iri terhadap kelebihan orang lain karena dalam diri kita juga ada kelebihan yang orang lain tidak punya.